Buat kamu, jangan pernah takut gagal. Karena yang gagal itu ketika kamu tidak berani untuk mengambil langkah ke depan. At least, kalau kamu sudah berani mengambil langkah ke depan dan kamu gagal, kamu sudah tahu rasa kegagalan itu apa, dan itulah yang menjadi motivasi kamu untuk menjadi versi yang terbaik ke depannya. Aku, seorang penyanyi, it's me, Novia Bahmit. Novia Bahmit itu artinya diambil dari noval, ya, iya. Jadi itu nama orang tua aku, Novia. Banyak yang menyangka bahwa aku lahir di bulan November, tapi ternyata Novia itu Novia Novalia. Sewaktu kecil, aku anaknya tomboy sekali karena dari 4 bersaudara aku cewek semua dan aku yang dijadikan anak cowok sepertinya sama bapakku. Jadi aku selalu ikut dia mindahin sapi, ikut dia pakai motor motor cross buat ngeliatin orang lagi kerja di kebun, sampai ngelewatin sungai-sungai, hutan segala macam. Jadi tuh aku selalu ikut sama papaku. Terus dulu aku bajunya tuh selalu kamejaan, terus pakai celana ceper, kayak bukan cewek banget. Mainan aku aja bukan yang Barbie-Barbian, tapi robot-robot, terus pesawat, kereta kayak gitu, nggak pernah kayak main Barbie-Barbian. Aku baru mulai feminin itu pas pindah ke Jakarta 2013 setelah Idola Cilik. Jadi aku pindah ke Jakarta, aku tinggal sama oma dan opa aku. Di situ aku diajarin manner untuk duduk yang baik seperti apa, duduk cewek seperti apa, makan cewek seperti apa. Jadi baru terlatih di situ. Dulu mah aku di kampung kayak ya udah anak kampung aja gitu. Beda banget ya pastinya. Kalau aku kan biasanya di kampung ya, bukan di Manadonya ya. Jadi aku ngeliat kayak ternyata ini ya Jakarta yang ada. Ini Monas, ini gedung-gedung tinggi. Terus juga aku dulu tuh di mana-mana tuh selalu senyum sama orang yang aku nggak kenal aja. Aku selalu senyum dan selalu kayak halo. Jadi yang pas waktu aku pindah ke Jakarta, aku jalan ke mall, itu semua orang aku sapa kayak halo. Orang itu pun bingung kayak ini anak kenapa gitu. Ternyata aku baru nyadar sekarang, ternyata gue sebodoh itu ya dulu, kayak apa aja gitu disapa, sampai dibilang sama tante aku, di sini tuh nggak semuanya harus disapa kok gitu. Maksudnya senyum secukupnya aja, tapi jangan semuanya disapa, takut ada orang jahat atau apa. Kan aku masih kecil juga waktu itu, jadi masih innocent lah, masih belum tahu banyak hal gitu. Jadi banyak sih. Sama yang hal lucu, yang culture shock, dimana di kampung aku itu yaki itu artinya monyet. Terus di Jakarta aku diajaklah makan takoyaki. Nah, tako di Manado itu artinya takut. Jadi aku mengartikan itu adalah takut sama monyet. Jadi aku pikir tante aku ini bawa aku sama om aku, bawa aku buat makan monyet gitu. Terus aku waktu pas udah pesan makan, ditanya mau makan apa. Waktu itu aku langsung kayak nggak mau jawab, pucet kata tante aku, karena ternyata setelah ditelaah, tante aku baru tahu kayak baru ngerti ternyata nih anak emang takut buat pesen, dan waktu itu sempat pucat karena dia mikirnya ini makan monyet gitu. Jadi sampai kayak ya ampun lucu banget gitu kalau diinget-inget. Kalau mama aku tuh orangnya sama papa aku sih dua-duanya darah tinggi. Tahu kan Manado orang tua kayak gimana kalau marah, pokoknya itu tetangga sebelah dari kampung sebelah kedengaran kalau marah. Dulu paling dekatnya sama papa, karena papa aku selalu ngelatih aku buat nyanyi. Terus papa aku selalu ngajakin aku untuk latihan olahraga, sampai aku tuh di push untuk olahraga karena kalau aku nyanyi kan aku harus powernya harus kuat, apalagi nada-nada tinggi. Jadi aku selalu dibawa ke gunung, abis itu sprint, abis itu ke laut. Karena memang rumah aku kebetulan dekat sekali dengan gunung dan pantai. Kalau mama aku, ya itu dia kontrol kita anak-anak di rumah. Mereka tuh tidak pernah ngomong sesuatu ya ke aku.
tapi berdasarkan apa yang mereka lakukan. Dan selalu mereka kalau untuk memotivasi aku, ya biasa selalu kayak coba lihat ini, misalnya contoh kayak coba lihat itu Agnes Monica, kamu pikir itu mudah untuk menyanyi dengan koreo sebanyak itu? Coba kalau misalnya mereka tuh selalu bilang kayak gini, nih lihat nih di TV, kamu bisa nggak sampai di situ gitu. Jadi selalu kayak nanya ke aku di saat lagi ada kayak ngelihat sesuatu yang bagus, yang mereka pengen aku jadi seperti itu mereka ngomong kamu bisa nggak seperti itu gitu. Jadi otomatis aku kayak apa ya, kayak termotivasi, oke aku bakalan tunjukin ke mereka kalau aku bisa gitu. Aku 4 bersaudara, aku anak kedua. Kakak aku tuh pokoknya kita bedanya 2 dan 3 tahun. Terus adik aku juga yang ketiga, dia semuanya kita empatnya tuh suka nyanyi. Jadi kakak aku namanya Zilfa, adik aku setelah aku namanya Nazwa, dan yang terakhir adalah Nur Zamila. Kita semuanya empatnya suka nyanyi, tapi yang paling pemalu banget itu adalah Zizi dan juga Zizi doang sih. Kalau sekarang Nazwa dan Nur Jamila sekarang lagi seneng-senengnya nyanyi gitu. Jadi tinggal nunggu waktu aja buat kayak aku suruh ikut lagi audisi gitu. Yang paling dekat, jujur Li, aku sama mereka berempat itu sama rata semuanya. Karena kita tinggalnya berbeda-beda. Dulu kakak aku kuliah di Makassar, aku di Jakarta, adik aku yang satu di Kota Manado, dan adik yang paling terakhir tuh di kampung sama orang tua gitu. Dan sekarang udah pindah-pindah lagi nih. Aku di Jakarta sama adik aku yang ketiga, terus kakak aku di kampung lagi nemenin mama sama papa, terus yang anak yang terakhir dia lagi ada di Kota Mobagu, lagi sekolah SMP di situ. Pasti dong kangen. Jadi ketika kalau aku punya job di Manado itu aku selalu minta pulang duluan. Jadi nggak bareng sama tim aku pulang duluan sendiri. Karena aku pengen ya udah ngabisin waktu sama mereka aja, even cuma sehari doang. Kayak ya udah aku mau pulang duluan. Aku suruh mereka ke Manado karena nggak mungkin aku kalau pulang ke kampungku kayak 4-5 jam baru nyampe gitu. Jadi bakalan habis waktu di jalan. Jadi itu sih cara aku buat ketemu sama mereka, kumpul. Kalau untuk di Manado ya, kalau nggak berbuat apa-apa sih ya lebih nyaman di sana ya, di kampung. Kayak nyaman, tenang, asri ya kan. Tapi kalau untuk di Jakarta, apa ya, kegiatan kita banyak. Apalagi kerjaan aku di Jakarta semua gitu. Jadi kalau ditanya lebih nyaman ya di kampung lah. Hal yang paling aku rindukan yaitu aku menjadi diri yang apa adanya. Jadi aku tuh nggak pernah mikir aku mau pakai apa, mau makan apa aja, terus aku jalan kemana aja, sampai kayak yang selalu aku rindukan ya motoran di kampung, terus apa ya, kalau lebaran kita sahur bareng, jalan muter kampung, bawa pawai obor, terus jalan-jalan masuk ke dalam hutan, mandi di sungai, sesuatu yang alam gitu, yang nggak akan aku dapatkan ketika di Jakarta gitu. Jadi ketika kalau aku ke Bali pun atau ke daerah-daerah yang dimana aku lihat di sini kok kayak ada perkampungan atau ada apa ya, sungai yang mengalir, itu aku selalu datang gitu, kayak buat kayak ngerimain aku yang dulu gitu, yang gimana ya selalu di alam gitu. Aku mengawali karir aku dulu pas 4 SD kayaknya. Karena aku udah mulai ikutin audisi antar SD, terus waktu itu menang ke kabupaten, ke provinsi, lalu ke kota. Waktu itu aku sampai di Surabaya, bawa nama Sulawesi Utara, ikut FLS 2N. Terus untuk ajang yang besar aku dulu ikut Idola Cilik 2013, itu pertama kalinya. Pas kelas 5 SD, naik ke kelas 6.
Pertama FLS 2N yang sering aku ikuti. Terus pokoknya antar sekolah lah. Terus habis itu Idola Cilik, The Voice Indonesia, baru Indonesian Idol. Wah, perjuanganku, aku naik taksi yang isinya galon dari kampung aku ke kota Manado. Karena posisinya waktu itu aku nggak dapat izin dari orang tuaku. Mereka belum siap kalau aku mau ikut ajang pencarian bakat. Dan akhirnya waktu itu posisinya orang tuaku sudah di kota Manado, bawa adik aku lagi sakit. Terus ini audisinya tinggal 2 hari nih, dan aku akhirnya memaksakan untuk ya udah aku mau naik taksi, dan kebetulan taksinya waktu itu udah full. Kayak mobil kijang gitu yang di depan 1, terus 3 di tengah, di belakangnya tuh dimasukin galon-galon bensin gitu. Terus aku lihat kok kayaknya masih ada celah sedikit gitu loh. Karena waktunya tinggal 2 hari. Akhirnya aku maksalah ke driver, namanya Kak Weni. Thank you Kak Weni. Ya udahlah tuh aku duduk di samping bensin, terus aku muntah-muntah pokoknya itu selama perjalanan, dan itu lebih lama perjalanannya karena harus nurunin penumpang dulu apa segala macam. Jadi waktu itu aku muntahnya tahu nggak, saking aku malunya. Aku masih berapa tahun ya? 10 tahun kayaknya apa 9 tahun. Aku pakai jaket itu aku buka, aku muntahin ke situ. Jadi aku diam-diam muntah. Gara-gara ya itu, karena jalanan di daerah kampung itu kan kiri kanan gunung tebing kayak gitu, dan jalannya rusak gitu. Jadi bisa kebayang gimana mualnya aku pada waktu itu. Tapi intinya waktu itu aku sangat bersemangat banget gimana caranya aku harus sampai di kota Manado. Karena yang aku pikir itu adalah ketika aku sampai di Manado, papaku udah gak bisa say no lagi, karena aku udah di situ posisinya. Jadi aku udah siap untuk menerima resiko bahwasanya aku bakalan dimarahin, seapapun itu marahnya, aku bakalan terima gitu. Akhirnya udah, alhamdulillah aku sampai di Manado, aku ketok, dia kaget, udah dimarahin, aku udah siap dengan itu, udah selesai. Dan ternyata papa aku punya teman bahwa anaknya dulu pernah ikut Idola Cilik dan sampai 7 besar. Akhirnya ditanya di mana audisinya, langsung pergi ke mall beli buat baju audisi seadanya. Langsung tuh ikut Idola Cilik, audisi. Dari banyaknya orang yang kepilih, kita cuma ada 5 orang, tapi 2 orang di cancel. Jadi yang berangkat ke Jakarta cuma ada 3 orang dari orang anak-anak yang ikut audisi itu. Kita yang terpilih 3 besar untuk ke Jakarta. Dan akhirnya ikut berproses. Tahu-taunya sampai top 5 gitu. Dan itu sejarah pertama di bola Mongondo, di mana anak daerah yang bisa sampai top 5 di Idola Cilik. Dan rame banget pas aku pulang, semua orang konvoy dari kampung sini nganterin sampai kampung aku. Jadi aku duduk di atas mobil tuh udah kayak kampanye, kayak kampanye politik lah. Pikiran aku saat itu kenapa sangat-sangat bersemangat untuk ikut audisi Idola Cilik. Saat itu aku bertekad banget lihat ada performer si Agnes Mo, balik lagi si Agnes Mo, karena aku senang banget sama dia dulu. Dia memotivasi aku untuk jadi seorang Novia sampai sekarang. Aku nonton dia lagi dance terus sambil nyanyi. Terus aku selalu bertanya tuh, aku bisa nggak ya sampai di situ? Gimana caranya gitu? Gimana caranya biar aku bisa masuk TV dan bisa nyanyi dengan dance yang seperti itu dan ditonton banyak orang gitu loh. Akhirnya aku berpikir kan, berarti aku dari nyanyi ini kayaknya kalau aku menang, aku bisa kekirim ke Jakarta. Oh iya betul, kayak gitu caranya. Akhirnya ya udah tuh, aku bertekad kayak semangat banget, kayak nggak ada halangan apapun. Udah langsung kayak inilah jalan aku gitu, aku kayak menemukan jalan aku sendiri untuk kesana gitu. Aku Indonesian Idol, aku audisinya di Jakarta. Audisi berapa kali ya, sampai dulu aku sebenarnya pernah ikut Indonesian Idol juga yang seasonnya Brisya Jody, Marion Jola, tapi aku nggak lolos. Aku cuman sampai di judges doang. Karena waktu itu pas aku nyanyi, suaraku habis. Karena aku terlalu banyak ngobrol sama teman-teman mungkin. Dan waktu itu aku kebagian yang subuh banget. Dapat yang subuh banget. Akhirnya
Mungkin para judges juga udah tidak bersemangat lagi, udah pada ngantuk, suara aku udah habis juga gitu kan. Akhirnya aku ambil pengalaman dari situ bahwasanya kita harus jaga suara, jangan terlalu banyak ngobrol karena di studio itu dingin sekali. Jadi tahun depannya aku ikut lagi, lolos, kita di karantina selama berapa bulan ya itu ya, lumayan lama sih. Kita latihan vokal bersama, terus ada pembagian musik di mana aku selalu dapatnya yang beda-beda genre setiap minggunya. Misalnya minggu ini aku dapat dangdut tapi di rockin. Minggu depan aku dapat lagu Arab. Terus minggu depannya lagi lagu reggae. Jadi sampai waktu itu aku dijulukin Novia all genre, the queen of all genre gitu. Terus juga serunya itu karantina ya, semuanya kita barengan ya gitu. Semuanya barengan, terus ketemu sama Indra Ajis, dia ngelatih vokal. Dan banyak yang bertanya, Novi latihan vokal di mana? Jujur aku nggak pernah latihan vokal, nggak pernah kursus, nggak pernah. Ya aku melalui proses-proses ini aja, ketemu sama orang-orang hebat, aku dengerin lagu, latihan sama Kak Melto, sama Kak Ryan Pono, ya udah, that's it gitu. Jadi dengan pengalaman mungkin hidup aku tuh kebanyakan sama orang-orang yang nyanyi, yang musik, yang pokoknya di dunia entertain gitu. Jadi mungkin kebawa ya. Gitu. Jadi sebenarnya bernyanyi itu sebenarnya kita butuh kepekaan kuping. Masa-masa stres pasti ada dong. Ya pastinya ngafalin lagunya ya Say, karena kita tuh cuma diberi waktu berapa hari gitu. Misalnya kita selalu live setiap hari Senin ya. Senin kan? Kita live setiap hari Senin. Kita tuh dikasih lagu tuh berapa hari setelah Senin ya? 2 hari setelah hari Senin kayaknya, berarti Rabu. Ya sekitaran segitulah. Itu kita cuma dapat berapa lama untuk ngafalin lagu. Dan yang susahnya itu kan ngikutin cengkok-cengkoknya. Tiba-tiba aku disuruh nge-rap kayak what? Kayak tapi waktu itu I don't know why aku nggak se-stress itu gitu loh. Karena aku mungkin menikmati proses itu. Dan dulu juga pas di karantina kita nggak pernah pegang handphone. Jadi yang kita pegang itu cuman MP3 doang. MP3 dimasukin memori. Jadi setiap minggu, habis perform, itu MP3 kita dikumpulin semua, terus dikasih lagu dulu tuh. Nah, kakak-kakak tim musik yang masukin musiknya ke MP3 kita. Jadi kita cuman ada MP3 sama headset doang. Udah, kerjaan kita dengerin lagu, makan, tidur, latihan vokal. Enak kan? Dan yang paling parah lagi nih. Setiap minggu tuh kita cuma dapat pembagian handphone di hari Sabtu, pas ada family visit doang. Terus kita paling dapat HP itu cuma berapa jam ya? 4-5 jam kali. Terus habis itu dikumpulin lagi. Kadang mungkin cuma 3 jam dikumpulin lagi selama seminggu. Bayangin nggak? Kayak resah banget nih, kayak biasanya kita pegang HP, buka sosial media, ini kayak nggak ada apa-apa gitu. Kalau kita mau makan snack itu kita nggak boleh sembarang. Jadi ada Kak Uli namanya, Kak Uli galak banget deh pokoknya dia. Jadi kita mau belanja pun, mau ke Indomaret, itu kita dikasih jatah, tau nggak? Misalnya hari ini kita mau beli snack ya kan, seminggu sekali doang kayaknya. Udah gitu kita harus ganti-gantian. Yang keluar ada 4-5 orang. Nih udah keluar nih, ya kan, kayak Indomaret. Nah besokannya udah bukan orang itu lagi, jadi gantian lagi. Terus habis itu snacknya dicek lagi sama dia, kali ini ada apa nih yang berminyak nih, yang berminyak yang nggak boleh buat vokal itu di take out gitu. Jadi seposesif itu gitu loh. Tapi bagus sih sebenarnya buat kita, buat vokal gitu. Jadi benar-benar dijaga. Top sih Kak Oli. Di karantina, aku anaknya main kemana aja. Yang aku senang main kemana aja. Nggak pernah sama ini sama itu. Tapi dulu aku paling terkenal Novia sate kambing. Jadi every week Mahalini sampai suka sate kambing gara-gara aku.
Dia awalnya nggak suka makan sate kambing tuh. Gara-gara aku sering beli sate kambing, terus aku bilang coba dulu. Dicoba tiap minggu dia kalau aku pesan sate kambing itu selalu kayak sate kambing, makan. Ainun, Malini, terus dulu juga Liodra awal-awal tuh dia selalu nempel sama aku, takut banget sama kecoa, sama hantu. Sumpah, ke toilet aja mau pipis nih, itu aku nemenin dia di pintu. Udah belum. Mau tidur juga aku dijadiin bantal sama dia, sumpah. Kayak pokoknya kayak jangan kemana-mana gitu loh. Pas karantina awal tuh, takut banget. Dulu pas masa karantina tuh kita dapat satu ruangan, tapi kayak ada 2-3 kamar. Gitu. Jadi kita bisa sampai ada 6 orang di dalam ruangan gitu. Jadi tergantung kamarnya ada berapa sih. Jadi aku sempat kemarin duet sama Fauzia, surprise di konsernya karena itu pertama kalinya dia datang ke Prambanan Jazz ke Indonesia dan aku dari dulu udah ngefans sama dia kan, lagu-lagunya keren, suaranya juga keren, anaknya juga baik banget ternyata. Akhirnya dia nge-DM aku tuh buat let's go give a surprise for people gitu. Jadi waktu itu aku awalnya udah bilang tuh sama dia, see you in Prambanan Jazz gitu. Aku nggak tahu bakalan diundang untuk nyanyi gitu. Jadi hamin berapa hari dia show, dia baru kasih tahu gimana kalau kita bikin surprise gitu. Wah, dalam hati gue ini yang gue tunggu nih gitu. Akhirnya alhamdulillah aku ke backstage, ketemu sama dia, anaknya baik banget. Dia bukain pintu, dia malah yang nyari aku kayak, Novia, ketemu. Terus habis itu dia narik aku kayak, tahu nggak, mau ngajakin main kayak, Novi main yuk gitu. Masuk ke dalam ruangannya dia, terus akhirnya dia bilang, oke, we're gonna sing Desert Rose. Aku nggak tahu tuh, dia tahu aku pernah nyanyi lagu itu nggak di Indonesian Idol. Terus ya udah akhirnya kita nyanyi Desert Rose bareng. Semuanya kayaknya pada kayak kaget gitu. Wah, finally Novia and Fauzia meet gitu, karena kan banyak banget orang-orang yang komen, Novi kapan ya duet sama Fauzia? Kapan ya? Udah lama banget, and finally kita have a collaboration di Prambanan Jazz. Pengalaman horor pas lagi syuting film Menjelang Maghrib yaitu waktu itu nih, kalian nih kasih tunjuk ya foto aku pas menjelang maghrib. Banyak sekali pro and kontra, ternyata aku trending di Twitter. Dimana kayak seru juga nih nontonin orang-orang berantem nih. Kayak Moana kan dari Polinesia, sedangkan Novi dari Indonesia, nggak mungkin lah kepilih. Kulitnya kusam banget kayak gitu. Terus rambutnya juga nggak pernah sisiran ya namanya juga orang keriting, gimana ya.